dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka selama memuji dan memuja Allah sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadisnya, salah satu akhlak mulia bagi seorang muslim adalah suka memaafkan. Dan ini adalah puncak kesempurnaan iman seseorang. Makin berat sesuatu yang akan kita kerjakan, maka tentu saja makin besar pahalanya. Ada beberapa akhlak dalam Islam, walaupun secara global semua akhlak itu akan menjadi penyebab utama daripada beratnya timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada sesuatu dari amal yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dari amal-amal baik dibandingkan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia adalah memaafkan orang, walaupun ini berat memang. Apalagi kalau orang itu sudah menyakiti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu. Dan Allah menjamin bagi orang yang memaafkan minimal ada dua keutamaan kalau disebutkan dalam hadis. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang memaafkan, tidak ada orang yang membuka pintu memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan. Jadi sebenarnya dengan memaafkan orang, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan memaafkan orang lain, Allah sebutkan dalam surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau dengan memaafkan orang lain Allah memaafkan kesalahan kalian? Mungkin orang itu hanya menggunjing, hanya memfitnah, tetapi kita tidak tahu kalau kita maafin dia antara kita sama Allah, justru membuat dosa kita 10 tahun bersih misalnya. Tidak berimbang antara pengorbanan kita memaafkan orang itu dengan balasan yang Allah mau kasih, tentu dengan perbuatan dia. Dan ini puncak akhlak. Dalam Islam tidak dibenarkan seorang muslim membalas keburukan dengan keburukan, tapi dia membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang gunjing, jangan dibalas dengan gunjing. Dia dihukum sama Allah, kita juga dihukum. Kalau ada orang fitnah, jangan dibalas dengan fitnah, karena dia akan dihukum, kita juga dihukum. Maka semuanya ya, akan sama hukumannya, dan rugi kita kalau seperti itu. Justru puncak kemuliaan pada saat orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Tentu pernah juga saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita memaafkan orang lain, ada dua keadaan. Kalau kita memaafkan dia hanya antara kita sama Allah, begitu orang buat zalim, ya Allah antara aku sama engkau, aku maafin dia. Untuk mengejar keutamaan memaafkan, kita dapat pahala. Tapi dia selama kita belum mengucapkan di depan dia, maka berarti dia punya hukum dia sendiri harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf berarti belum dimaafkan. Karena itu baru antara kita sama Allah SWT untuk mengejar keutamaan memaafkan orang itu. Tapi kalau kita datang ke depan dia mengatakan saya sudah maafkan kamu, maka berarti dia sudah lepas dari konsekuensi hukum. Kita juga dapat keutamaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misal dia sudah fitnah saya, dia sudah ghibah saya segala macam, masa enak benar saya memaafkan? Maka bahasa saya sederhana. Kalau Anda hanya mengucapkan maaf antara Anda sama Allah, maka berarti kita mendapatkan keutamanya, tapi dia tetap dalam ancaman hukuman.